Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, peserta guru YouTube level 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa pertama kali, yaitu di webinar pertama, yang dimana nanti akan membahas mengenai perkenalan sistem belajarnya dan 10 hari ke depan itu apa saja sih, seperti itu ya yang akan kita bahas itu. Dan ini ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, tak lupa saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya yang baru bergabung maupun yang mengikuti ulang ya. Kita ndak waleh-waleh apa istilahnya ya, ndak bosan-bosan ya, ndak bosan-bosan untuk belajar dan belajar, karena tugas guru selain mengajar juga belajar, biar tambah upgrade ilmu, upgrade kemampuan, seperti itu. Oke, hari ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perkenalan dulu ya, kenalan dulu. Oke, saya share screen. Oke. Oke, ini ya perkenalan dulu biar teman-teman yang mungkin baru tahu atau baru bergabung biar kenal dulu. Nanti biar mudah nanti ketika kita berdiskusi atau belajar di kelas. Oke, yang pertama ini ya. Yang pertama perkenalkan nama saya Bu Zaini ya, Bu Zaini. Lalu untuk alamat rumah itu di Pelosok Kandang Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Enaknya dekat kampus IAIN Tulungagung. Sekarang jadi UIN ya ini. UIN 1 Tulungagung ya. Nah, lalu untuk TTL-nya ini Tulungagung ya. Tulungagung November 91. Oke, lalu untuk skill ya, untuk skill ini sebenarnya bidang saya, skill saya itu di desain grafis, editing video, sama website. Ini websitenya pun website yang simpel ya, bukan coding seperti itu. Lalu untuk jenjang pendidikan, ini S1, S2-nya PGMI. Nah, lalu untuk websitenya, ini ada kamditu.com, ini untuk produk digital kelas jagoan yang teman-teman saat daftar itu, ini isinya kursus online. Lalu Zufi Pro ini kursus online digital, sama bahagianya.com ini undangan website. Lalu untuk pekerjaannya ya, untuk pekerjaan saat ini freelance ya, freelance desain grafis, editing video ya. Jadi menerima job seperti itu ya, undangan digital, website, video JPEG, dan misalkan juga membuat ini pembuatan media pembelajaran untuk R&D atau research and development ya. Oke, media pembelajaran yang ini. Lalu selain itu, selain freelance juga ini dosen di kampus swasta, pengajar atau mentor ya. Lalu ini sedikit-sedikit belajar bisnis online ya. Dan asisten instruktur di PLK Tulungagung ini desain grafis. Oke, ini ya untuk ini ya yang belum sosmed ya. Sosmednya kalau IG-nya ini Abu Zaini, teman-teman saja Abu Zaini seperti ini. Facebook juga sama ya. Oke, Facebook sama. Tapi untuk FB ini mohon maaf tidak pernah dibuka ya. Jarang sekali dibuka.
Ini ya, untuk yang TikTok dan lain-lain masih belum buat ya. Oke, lalu untuk WA-nya yang ini yang sudah teman-teman terima ketika daftar dapat WA lah itu nomor saya ada 2 ya, sama CP-nya. Oke, itu ya untuk perkenalan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya, nah, saya buat pelatihan ini targetnya itu minimal teman-teman bisa membuat video pembelajaran ya. Jadi nanti kan materinya ada sekitar 19, itu berisi cara membuat media pembelajaran berupa video tutorial ataupun video edukasi. Video ini memang ditujukan untuk mengajar ya, fokusnya mengajar, bukan nanti misalkan, hobi, nanti YouTube-nya hobi, enggak. Kita fokusnya konten tutorial sama konten edukasi. Karena kan memang pekerjaan utama seorang guru, jadi itu yang wajib pertama itu membuat video pembelajaran. Oke. Nah, selanjutnya lebih bagus lagi nanti bisa menjadi guru YouTuber. Oke. Lalu untuk ini, untuk sistem pelatihan ya, untuk sistem pelatihan sebenarnya sudah saya terangkan di video sebelumnya ketika teman mendaftar itu kan dapat link video-video, ada video lah itu salah satunya adalah sistem ini, sistem pelatihannya. Oke, nah ini saya permudah, dalam artian saya perjelas ya, teman-teman mungkin yang bingung, kayak gini, gimana sih, cara belajarnya? Nah, yang pertama, teman-teman nanti akan mendapat materi berupa video itu sekitar 1 sampai 3 video per hari. Nah, itu nanti saya share pagi ya, share pagi. Nah, setelah itu, ini kan ada video-videonya dipelajari, entah teman-teman senggangnya jam istirahat dan videonya nggak lama, ini videonya 10 menit, 20 menit gitu, setengah jam, jadi nggak lama, ya. Sebenarnya kalau pelatihan itu lebih banyak ke prakteknya. Nah, nanti video per hari ya di-share pagi ya, jam 7 lah ya, jam 7 WIB. Nah, lalu di-share, teman-teman pelajari kapan pun ya, boleh kapan saja. Tapi nanti setelah melajari materi itu nanti wajib absen. Ya, absen mulai jam 12 hingga jam 18.00 WIB. Nah, ini absen. Lalu ketika teman-teman misalkan belajar ada kendala ya, itu bisa bertanya, jika ada kendala kendala bertanya di grup Telegram gitu ya. Nah, ini jika ada kendala bertanya di grup Telegram. Lalu untuk materi dan lain-lain itu sudah di-share itu ya. Maksudnya misalkan link seperti ini, jadwal materi itu sudah ada, kriteria ketuntasan itu juga sudah ada. Teman-teman ini wajib bergabung di channel ya. Kalau masuk di grup ya, di grup nanti pasti akan banyak chat, tetapi kalau di channel itu cuma satu arah gitu ya. Oke, itu untuk, cara belajarnya ya, jadi mudah. Jadi teman-teman sebenarnya melajari kapan pun, di mana pun itu bisa ya, untuk materinya. Tapi biar taat administrasi seperti itu, makanya ini diadakan absensi. Oke, lalu untuk akses materi sudah jelas ya, nanti di-share Telegram berupa video. "Pak, kenapa kok tidak Zoom terus?" Misalkan seperti itu. Nah, khusus untuk pelatihan ini agak sulit teman-teman ya, karena pelatihan itu kalau misalkan pakai Zoom nanti malah banyak waktu yang terbuang sebenarnya, karena, ndak intinya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan, materi inti, ya materi saja makanya berupa video, video ya, pelajari mungkin 10, 20 menit praktek. Nah, itu lebih efisien. Nah, makanya, di sini saya buat sistem seperti itu, materi, lalu dipelajari, nanti tanya jawab,
mengadakan konsultasi nanti misalkan di Zoom, seperti itu. Oke, gitu ya. Kecuali kalau, berupa seminar ataupun berkaitan dengan pemahaman, itu pakai Zoom itu bisa. Tetapi kalau pelatihan itu, makan kuota 2 kali, selain melihat materi misalkan, selain itu praktek. Nah itu nanti, apa ya, membebani komputer ya, kadang-kadang membebani komputer kalau komputer temen-temen misalkan RAM-nya 2 seperti itu. Makanya bisa ada materi, ada tanya jawab, seperti itu. Oke, untuk jadwalnya ini ya, link-nya teman-teman bisa cek di grup Telegram, jadwal materi. Oke, ini jadwal materi Zoom webinar. Nah, nanti ini materinya ya, materinya sudah ada, ini ya jadwalnya di bawah. Nah, seperti ini. Lalu ini teman-teman, untuk kriteria ketuntasan ya, atau kelulusan, ketuntasan lah ya, dan nah, ketuntasan ya. Nah, ini untuk kriteria ketuntasan ini menggunakan absensi ya, sebagai bukti bahwasanya teman-teman itu mempelajari materi atau menyimak materi yang diberikan. Nah, absensi itu sesuai nomor induk, jangan sampai salah ya. Nah, syaratnya minimal 7 kali ya, 7 kali, absensi. Kalau di bawah 7 maka tidak tuntas. Nah, jika tidak tuntas, ya sudah tidak bisa dianggap tidak tuntas dan tidak ada remedi. Nah, bagaimana kalau ingin lanjut ya nanti ikut step selanjutnya. Lalu gimana aksesnya ya? Teman-teman nanti link-nya nanti di sini ya. Nah, ini rekap absensi di sini. Nah, ini form absensi nanti saya update ya, dia ada di sini. Untuk lihat rekapnya di sini. Nah, di sini sudah ini ya, sudah ada ini absensinya di nomor induk, nama peserta, nomor induk, instansi. Kalau agak ke sini, itu ada total masuk enggaknya itu nanti di total di sini. Kalau teman-teman nih ya, teman-teman misalkan namanya double, itu pilih salah satu saja ya, pilih salah satu, jangan 2 ya. Ini karena kalau 2 nanti, misalkan salah satu lupa, nah itu nanti malah gawat ya, malah nggak ke absen yang satunya. Jadi misalkan ada 2, yang pilih salah satu, gunakan itu untuk absensi. Karena ini terjadi teman-teman ngisinya itu 2 kali, ada bahkan lebih dari 2 kali juga, sehingga datanya di sini numpuk ya, biasanya ini menumpuk. Itu ya, untuk ini jadi teman-teman absensi, setelah itu cek di sini apakah sudah ini, sudah sudah tercentang atau belum. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini absensinya sebelum jam 12 ya, ini dapat terdata di sini. Oke, semuanya dan ini absensinya berlaku 1 hari itu untuk 1 absensi. Jadi walaupun teman-teman hari itu misalkan absensi 5 kali, 10 kali itu tetap tercatat 1 di awal ya. Dan ada rapel ya, karena ini sudah tersistem teman-teman ya, sudah tersistem, jadi untuk absensi di lain hari itu nggak bisa. Nah, ini sebenarnya bagus sih untuk, misalkan kelas online ya, kelas daring. Nah, ini sudah tertata rapi di sini. Oke, seperti itu. Oke, itu lanjutnya cara belajarnya saya rasa sama ya. Oke oke, ini ya. Oke, ini yang pertama teman-teman mau belajar di sini ya, ini hal yang sepele sih sebenarnya ya. Itu teman-teman silahkan kosongkan gelas. Ini sebuah mindset yang sederhana, tetapi berpengaruh ya. Ketika sombong misalkan merasa bisa, ya itu akan mempengaruhi teman-teman menyerap ilmu. Percaya tidak percaya silahkan dicoba ya. Jadi saya sendiri pengalaman seperti itu,
ketika ikut pelatihan, "Oh ini saya bisa." Nah, ketika saya ngikutin materi, untuk masuk itu sulit sekali ya. Jadi teman-teman kosong kelas, "Ah ini ilmu baru saya mencoba belajar," seperti itu. Nah nanti akan ada pengaruhnya. Kalau beres silahkan teman-teman coba ini ya, tapi pastikan kosongan kelas, anggap saja mulai dari nol, kayak gitu ya. Nah, ini usahakan teman-teman meluangkan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk mempelajari materi setiap hari selama pelatihan ya. Nah nah, ini silakan teman-teman biar bisa atur jadwal, kurangin hal yang kurang penting. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan teman-teman latihan menjadi YouTuber misalkan ya. Nah, harus punya rutinitas untuk bikin konten. Jadi YouTube itu ndak sekali, 2 kali terus selesai itu ndak. Jadi butuh continue. Ibaratnya kalau tanaman itu kita setelah menanam, ya ini kan proses ibaratnya cara menanam pohon YouTube ibaratnya sebetulnya selama 10 hari ini diajari cara menanamnya dan lain-lain. Nah, untuk hari-hari selanjutnya itu teman-teman perlu merawatnya ya, perlu merawatnya dan itu harus rutin ya. Kalau nggak rutin ya nanti YouTube-nya bisa mati. Dalam mati bukan berarti, nggak bisa dipakai enggak, tapi bisa dibilang sepi pengunjung lah, seperti itu ya. Jadi ini mindset teman-teman perlu disisipkan bahwasanya kalau teman ingin menjadi guru YouTuber itu harus meluangkan waktu sehari itu berapa menit lah, itu ya. Jadi, sehari itu misalnya 30 menit, 1 jam. Nah, itu untuk belajar. Apalagi kalau misalkan sudah mulai produksi produksi video, itu nanti satu video itu ngeditnya itu biasanya 2 atau 3 kali lipat video aslinya. Misalkan teman-teman membuat video dengan durasi 10 menit, itu nanti ngeditnya bisa 30, 40, atau 50 menit, atau bahkan 1 jam lebih itu bisa, ya. Itu ya. Nanti teman-teman yang baru bergabung seperti itu ya. Jadi edit itu ya gampang-gampang mudah sih ya, gampang-gampang susah ya. Awal-awal mungkin belum lancar, tapi lama-lama nanti bisa lancar. Oke, materi kami berikan sedikit dan mendalam ya, agar mudah dicerna oleh peserta. Jadi materinya sedikit-sedikit gitu ya, biar nanti teman-teman, ini, bisa menyerapnya. Lalu materi saling berkaitan ya, pelajari secara bertahap sesuai instruksi, jangan di-skip ya. Jadi misalkan di sini kan ada materi 1, 2, 3 ini semuanya, eee, urut ya, berkaitan ya. Nanti kalau teman-teman loncat-loncat itu takutnya nanti ada materi sebelumnya, misalkan di bab 3 ini ya, bab 3, nah ini dilewati, lah itu nanti takutnya di bagian sini dan ke bawahnya nanti kebingungan. Jadi pastikan teman-teman mempelajarinya urut ya, dan jangan di-skip biar nggak ketinggalan informasi yang penting. Nah, lalu ketika mempelajari itu silahkan catat hal yang kurang paham, oke, dan jangan malu bertanya di grup ya. Di grup itu tempat teman-teman diskusi, ada juga yang angkatan sebelumnya, nanti kalau misalkan saya nggak jawab nanti bisa dibantu, yang lainnya ya. Oke, itu untuk cara belajarnya, oke opening ya. Oke, nah ini alasan ya, kenapa menjadi guru YouTuber ya. Ini alasan yang, sebenarnya yang menjadi dasar ya, biar teman-teman itu mau jadi YouTuber. Nah, yang jelas, yang pertama ya, dengan menjadi guru YouTuber itu menjadi guru yang kreatif ya. Di zaman sekarang video itu adalah media yang paling mudah dicari dibanding yang lain ya, paling mudah dicari, mudah dibuat dibanding yang lain. Nah, itu kalau yang sederhana saja kesulitan nanti, eee, jadi gimana ya untuk menerangkan ke siswa itu
ya jadi kurang maksimal kan. Jadi minimal guru itu bisa buat video, seperti itu, video pembelajaran. Nah, yang kedua, guru itu sudah punya subscriber tetap dan terus bertambah, ya. Pelanggan setia dari guru tentunya adalah siswa atau peserta didik. Nah, jadi kan teman-teman misalkan ngajar ngajar, ngasih materi gitu, lah daripada disuruh, "Silakan anak-anak lihat video ini." Lah itu video orang lain, mending suruh saja lihat video sendiri, dalam artian video yang kita buat. Jadi kita ndak, apa ya, kalau kita punya, kenapa diberikan orang lain, kan seperti itu, ya. Jadi, ini sebuah kesempatan punya subscriber daripada ikut orang lain, mending ikut kita. Nah, selanjutnya ini guru sudah punya penonton tetap ya. Nah, ini siapa sih penontonnya? Nah, ini ada minimal 2 siswa dan wali siswa atau peserta didik dan wali peserta didik. Nah, ini sudah punya teman tetap. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan ya kita kan percuma kan, seperti itu. Jadi ada kesempatan silakan dimanfaatkan. Dan yang terakhir yaitu personal branding. Jadi YouTube itu untuk zaman sekarang itu bisa personal branding ada 2, untuk guru itu sendiri ataupun untuk sekolah. Nah, zaman sekarang itu cari sekolah kan biasanya, misalkan, viral di media sosial, lalu review di misalkan di Google seperti itulah, itu orang tua yang pintar biasanya carinya seperti itu, ya. Walaupun kena zonasi kan ya kita cari, "Oh, ini yang daerah sini yang bagus mana sih?" Kan seperti itu. Nah, itu yang untuk sekolah. Untuk yang diri sendiri, ini misalkan ya, misalkan teman-teman, buat konten, misalkan konten tutorial. Nah, suatu saat ketika mengadakan pelatihan ya, mengadakan pelatihan, lalu ada ini ya, ada orang yang mengadakan pelatihan dan tahu bahwasanya teman-teman itu bisa ngisi materi. Lah, itu nanti bisa dihubungi, oh ini misalkan Pak Joko, misalkan Pak Joko punya YouTube dan sering ngisi Excel misalkan. Nah, itu suatu saat panitia butuh pemateri Excel, nah itu bisa bisa menghubungi. Nah, seperti itu. Jadi personal branding ya ini, bagus untuk sebagai guru ya. Oke, selain itu YouTube itu juga termasuk UMKM ya, bisa jadi aktif atau passive income. Ini untuk aktif maupun pasif ini maksudnya gimana, itu selain ini ya, ini YouTube itu bisa menghasilkan uang, cuan ya seperti itu, dari YouTube melalui Google AdSense dan yang lainnya. Nah, ini bisa, dan tidak sedikit yang YouTube itu malah dijadikan pekerjaan utama. Ya tapi prosesnya panjang ya teman-teman, jadi nggak ada kata instan, jadi butuh proses. Nah, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, yang penting punya alatnya, dan yang penting niat sih ya, punya alat tapi nggak niat kan nggak berangkat. Nah, kalau punya niat nanti alatnya itu bisa diupayakan. Ya yang jadi bisa dimenangkan di mana saja dan kapan saja ya, entah teman-teman di kota desa itu bisa ya, bisa jadi guru YouTuber, itu. Nah ini ya, jadi khusus bagi guru ya, selalu untung dan tidak akan rugi sambil menyelam minum air. Jadi teman-teman misalkan gini, ngajar butuh media pembelajaran ya buat, saat itu di-share kepada siswa. Itu tujuan utama sebenarnya ya. Jadi kita membuat media pembelajaran untuk siswa dan nanti di-share di YouTube. Nah itu kan tentu sudah menambah menambah poin kita sebagai guru ya, kita berinovasi membuat media pembelajaran dan nanti dapat juga yaitu video kita ditonton oleh orang lain, seperti itu ya. Jadi teman-teman ini banyak alasan jadi guru YouTuber, kalau enggak jadi ini suatu hal yang rugi. Oke, fokusnya oke ini ya. Kalau fokusnya di sini ya, fokusnya di level 1 itu ini, editing konten tutorial edukasi, persiapan pembuatan editing upload.
Nah, ini jadi mulai dasarnya, mulai bab niat seperti itu ya, motivasi dan lain-lain ini konsepnya untuk membangun pondasi. Pondasi cara merekam itu bagaimana, alatnya itu apa, software-nya itu apa, nah itu dipelajari di level 1. Kalau level 2 itu nanti fokusnya ke mempercantik, memperbaiki kualitas konten video agar lebih menarik, dan level 3 itu fokus ke simple optimasi ya. Jadi nanti ini bertahap, jadi teman-teman silahkan diikuti level 1 dengan sama itu dulu ya. Nanti kalau mau lanjut level 2 silahkan, kalau lanjut level 3 juga silahkan ya. Ini yang penting, ini harus pondasinya harus kuat ya. Itu nanti materinya dibahas ini, di video selanjutnya. Oke, disclaimer ya. Nah, ini di iklan kan saya ini, dibimbing sampai bisa membuat video hingga upload di YouTube ya, dengan catatan mengerjakan tugas dan instruksi yang diberikan. Jadi, ini harus sesuai instruksi. Misalkan teman-teman, kalau mengalami kesulitan gini, terutama masalah instalasi ya, ini sangat terjadi banyak masalah ketika diinstalasi. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena memang software itu, nggak semudah yang kita kira. Dan misalnya ada masalah, itu, sama seperti dokter ketika kita mengobati itu harus bertemu dengan laptopnya, didiagnosa dan lain-lain. Sementara kan kita online, kita bisa mendiagnosa secara langsung. Jadi kalau misalkan instruksi misalkan teman-teman nggak bisa nginstal, silahkan minta tolong ke teman atau ke tempat servis laptop, seperti itu ya. Dan kalau sudah nggak bisa mentok ya seperti itu ya jalan keluarnya. Karena kita nggak ketemu langsung kecuali offline ya, offline nanti bisa bantu seperti itu. Tapi karena kita online itu nggak bisa, terutama bantu yang masalah install software. Nah, dalam pelatihan ini fokus membahas editing video, konten, tutorial, dan edukasi, tidak membahas strategi di YouTube ataupun optimasi YouTube ya. Kalau simpel optimasi YouTube dibahas di level 3 ini yang lalu nanti kita fokusnya di memakai laptop ya, bukan HP. Kalau HP nanti berbeda lagi ya. Nah, karena apa? Karena yang kalau HP itu sedikit lebih ini sih ya, lebih terbatas juga, lebih enak pakai laptop. Nah, kalau dibuat cabang lagi nanti kasihan teman-teman fokusnya, lagi kurang fokus nanti. Makanya yang level 1 ini fokus ke laptop dulu. Oke, selanjutnya materi level 1 nanti dibahas sesuai jadwalnya ini ya teman-teman, mulai besok Senin. Oke, itu untuk sedikit penjelasan. Jika ada masalah ataupun pertanyaan yang kurang jelas, silahkan bertanya. Oke, yang pertama silahkan Bu Martia Yenti, nanti silahkan perkenalan nama sama asalnya ya. Oke, silahkan Bu Marta Yenti ya. Oke, sudah saya unmute Bu, silahkan coba bicara. Oke, belum, sudah saya unmute Bu. Oke, belum belum bisa masuk Bu, silahkan diklik gitu ya atau gimana ini? Oke, ini sudah saya unmute Bu Marta sambil nunggu Pak Yarosidi dulu ya. Apa Oke, baik, saya dulu Pak ya. ya, Pak Ahmad Yarosidi. Oke. Saya dulu Bu Marta ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahya Rosidi dari MTS Bali khususnya.
Kayaknya saya sendiri Bali nih Pak mungkin. Mungkin yang angkatan sebelumnya ada Pak Bali. Oh ada ya. Mungkin sekarang sendiri mungkin. Oke, ada Baik yang Pak, tanyakan ini Pak. ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama Pak, untuk video pembelajaran itu kan setiap pagi di-share. Mungkin misalnya kita mau hari itu mau nonton video lebih dari 3 misalnya hari pertama itu Pak ya. Kita rapel besok besok kita tonton begitulah. Apakah bisa seperti itu? Tinggal kita absen saja begitu. Terus yang kedua mengenai aplikasi untuk kan ada web kelas jagoan itu Pak, kan untuk mendaftar itu, apakah itu nanti kita di sana kita buka apa yang kita ketahui di sana, apa saja, apa perlu kita buka atau hanya sekedar di Telegram aja kita informasi apa aja gitu. Itu yang kedua Pak. Ya, yang ketiga kan juga ada classroom itu Pak ya. Di classroom apa kita masuk sana ikut gabung classroom apa gimana gitu Pak. Dan yang terakhir kok nggak ada grup WA WhatsApp-nya Pak, di Telegram aja ya. Itu aja Pak, terima kasih. Kenapa? Oke, terima kasih Pak Ahyar. Saya tamu dulu ya Pak. Oke. Oke, Bu Marta Yenti tadi. Bu Marta Yenti, belum ada respon. Ini sudah saya unmute Bu, tapi enggak mau masuk suaranya. Atau mungkin sambil nunggu, ditulis saja Bu mungkin ya. Mungkin ditulis saja. Biar ini. Oke. Tulis saja ya. Oke. Kalau misalnya enggak bisa, tulis saja ya Bu. Di kolom komentar. Kolom chat ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Kalau enggak ada, akan saya jawab pertanyaan dari Pak Ahyar Rosidi dari Bali. Oke, Bu Marta silakan ditulis ya Bu. Ini enggak sudah saya unmute tapi enggak bisa masuk suaranya. Oke. Nah, oke untuk misalkan teman-teman kan belajar per hari kan saya beri 3 materi lah ya. Nah, gimana kalau misalkan ingin belajar lebih banyak? Itu bisa ya, benar bisa. Nah, itu materinya nanti akan saya share untuk keseluruhan link playlist kan nanti masuk ke YouTube playlist kan. Nah, itu nanti listnya akan saya share. Misalkan gini saja. Nah, misalkan kan ini oke ini ya. Ini ada iklannya ini. Nah, itu di guru YouTuber ini ya. Nah, ini playlistnya akan saya share saja. Ini saya copy ya. Saya copy, saya masukkan ke channel. Saya masukkan ke sini saja. Oke, teman-teman kalau sebenarnya enak pakai Telegram ya daripada WA. Jadi kita bisa edit sesuatu yang sudah kita posting. Keseluruhan materi bisa kita dicek ini.
Ini ya, nanti teman-teman klik gitu saja. Oke, create oke. Ya, jadi ini tinggal diklik gitu ya, nanti diklik maka akan menuju ini, materi, ya. Lalu selanjutnya, nah ini bagi teman-teman yang jawab mungkin, "Pak, hari ini saya longgar, besok sibuk." Nah, itu silakan pelajari materi, lebih boleh, tetapi untuk absensi itu wajib per hari, dirapel nggak bisa. Ini sudah tercatat di sistem ya teman-teman, eee, kalau enggak gitu nanti malah ini ya, malah repot. Jadi absennya setiap hari, melajari materi boleh 1 hari 10 dihabiskan itu boleh, ya. Karena ini berkaitan dengan waktu ya, semakin teman-teman banyak mempelajari materi, cepat mempelajari, akan ada pertanyaan, nanti tanyakan di webinar, nanti akan menyelesaikan masalah dan teman-teman bisa langsung praktek. Oke, lalu yang kedua, nah ini aplikasi di kelas jagoan atau website ya, kelas jagoan. Nah, untuk kelas jagoan ini, nah ini ya, ini sebenarnya akses materi itu bisa di kelas jagoan ini, di Telegram, di YouTube, itu bisa. Tapi saya ini pengalaman, teman-teman itu akan sedikit kesulitan jika masuk ke website. Makanya ini saya alternatif di website itu ada materinya, di Telegram itu ada, ya. Jadi ini isinya materi-materi yang sudah teman-teman daftar di sini itu materinya ada di sini semua. Kan ketika teman-teman daftar itu kan ada, ini ya, daftar, ada email, ada login, ada password. Lah itu untuk login di sini. Nah ini untuk ini ya, materinya ini ya, guru YouTuber level 1 ini, ya. Jadi teman-teman bisa akses di sini ataupun di Telegram saja juga bisa. Oke, untuk yang classroom ya, untuk yang classroom ini untuk yang di kelompok 2 atau batch 2 itu enggak berlaku. Jadi classroom ini hanya untuk yang batch pertama ya. Karena kemarin yang di, gelombang pertama itu kesulitan masuk di classroom karena ada pembatasan classroom 1 hari masuk misalkan maksimal 200 seperti itu. Jadi biar saya mudah maka yang classroom ini di angkatan 2 ini enggak saya adakan ya. Tujuannya biar mempermudah teman-teman untuk mengakses materi. Jadi, materi itu di mana yang mudah yaitu di channel ya, di channel. Sebenarnya sama sih ya di channel maupun di classroom, bedanya apa? Kalau yang di classroom kan orientasi tugasnya itu lebih mudah. Kalau di sini kan tugasnya ndak terkategori ya. Nah, kalau pos-posnya sama sih sebenarnya. Nah, ini classroom ndak digunakan di pelatihan ini. Yang keempat, kenapa nggak ada grupnya? Nah, ini yang di gelombang pertama itu saya buat ada grup WA, tetapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan dengan cara, apa ya, promosi melalui ini, di grup itu orangnya dijapri satu persatu dan itu mengganggu sekali. Sehingga jadinya saya ini, banyak yang tanya, banyak yang komplain seperti itu. Makanya grup WA itu saya nggak adakan. Dan ini pun juga bisa berlaku untuk teman-teman yang, menggunakan ini, menggunakan Telegram, itu kadang-kadang kan ada chat lalu dimasukkan ke grup-grup yang nggak jelas, investasi dan lain-lainnya. Itu nanti silakan teman-teman cek di sini ya, sudah saya sediakan tutorialnya biar ini ya, agar Telegram nanti tidak dimasukkan grup tidak jelas. Nah ini teman-teman mungkin yang tidak nyaman Telegram salah satunya itu, ya, dimasukkan ke dalam ini misalkan, ini ya contohnya investor saham pemula. Ini pun bukan saya enggak suka. Investor bus kripto IDX. Nah ini kan spam ibaratnya seperti itu. Dan jadi ini seperti Okta, Indextra Trading, dan lain-lain ya. Ini kan mengganggu sekali apalagi teman-teman kalau Telegramnya belum diproteksi itu
1 hari itu bisa dimasukkan 5 atau lebih. Makanya teman-teman perlu mengamankan kalau bermain di Telegram menggunakan Telegram. Ya, ini tutorialnya di sini ya, di guruyoutuber.net, nanti saya share. Oke, dan kalau di WA, di grup WA itu, ada orang itu ya, WA promosi, dan itu ndak ada kaitannya dengan ini, kelas kita. Dan kadang-kadang misalkan kami dari kelas jagoan ya, padahal itu bukan dari saya. Nah, maka dari itu grup WA ini saya hapus, ndak digunakan di pelatihan yang kedua kali ini. Oke, seperti itu ya untuk Pak Hyar. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, selesai dari kalau saya. Oke, untuk Zoom-nya nanti di akhir saja ya. Ini strategi strategi biar nggak lari setelah absen kan gitu. Ini ya untuk linknya saya share setelah habis selesai nanti. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan mungkin? Oke, ini Bu Marta Yenti, ini Pak Ahyar ya. Oke, Bu ICT Nurhayati, silahkan Bu. Terima kasih Mas Abu, salam kenal. Oke, Ibu dan Bapak juga, ini saya dari Bandung. Ini mungkin hanya permintaan ya, di antaranya yaitu mohon nanti untuk akses dipermudah, kemudian websitenya agar tidak dipersulit seperti kemarin-kemarin nih yang pertama tentang absensi gitu ya, seperti itu. Kemudian juga apakah pelatihan ini selama 10 hari itu hanya level 1 atau nanti dalam 10 hari itu ada level 1, level 2, level 3? Begitu Mas Abu. Terima kasih. oke. Oke, itu saja Bu Ya, itu pertanyaannya. saja. Ya. Oke, saya tamu dulu ya Bu ICT, ya Bu ICT. Oke, saya tamu dulu. Selanjutnya Bu Nali Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Suraya dari Aceh. Mohon maaf Bu, kurang jelas Bu, mungkin suaranya kurang keras. Nama saya Nini Suraya dari Aceh, Pak. Lalu Halo, kurang mendekat Bu, kurang mendekat. halo, Ya, lebih jelas. halo. Ya, Iya, oke. Saya dari Aceh, Pak. dari Aceh. Iya. Saya mau bertanya, kemarin kan di aplikasi pengeditan videonya kan ada 2. Itu harus kita download dua-dua, yang Movie dan Bandicam ya? Atau bisa salah satunya aja, Pak? Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Naili dari Aceh ya, dari Aceh. Iya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Saya tamu dulu, ada pertanyaan lainnya? Oke, Bu. Kalau tidak ada, saya jawab dulu dari Bu ICT ya, Bu ICT. Oke, ini untuk akses dipermudah. Sebenarnya ini untuk aksesnya itu saya buat semudah mungkin, tetapi mungkin ya karena ini ya, karena perbedaannya. Ini misalkan saya taruh di Classroom, saya taruh di website, saya taruh di web, saya taruh di Telegram. Nah, saya taruh juga di grup WA. Tetapi ya karena memang ini, eee, karena saking banyaknya mungkin malah tambah bingung. Makanya untuk yang
kali ini saya permudah Classroom nggak adakan, grup WA nggak adakan, di web juga sudah ada. Jadi langsung saja ke Telegram ini sudah oke ya. Ya langsung di channel ya, langsung di channel itu sudah lengkap. Nah, ini biar teman-teman nanti enggak terlalu kesulitan ya. Niatnya sih mempermudah tetapi bikin bingung kadang-kadang ya. Ini ya harap dimaklumin ya. Oke, yang kedua, apakah selama 10 hari ini itu hanya level 1? Oke, untuk 10 hari ini ya, sesuai dengan ini ya, ini kita melajari hanya di level 1. Karena sebenarnya ya, yang lama itu sebenarnya di bagian editing ini ya. Kalau sama level 2 itu enggak cukup waktunya. Nanti kalau level 2, level 3 itu ada sendiri ya. Ini bagi teman-teman yang memang ingin lanjut ya. Nanti materinya ini silakan dihabiskan dulu ataupun yang belum, mau mengulang silahkan diulang ya. Tapi hanya untuk level 1 yang di sini. Nanti adapun kalau misalkan update nanti kan ini sampai bab 5 ya, bab 5. Itu sudah saya tambah sedikit-sedikit nanti bab 6, bab 7, tetapi nanti aksesnya di YouTube atau nanti saya infokan di grup ya. Ini berkaitan dengan waktu ya. Sebenarnya kalau, dipelajari sampai habis pun waktu 1 bulan, 2 bulan itu ini nggak akan habis-habis. Malah mungkin SKS-nya 2 SKS ini. Tetapi ya kan kalau di kampus kan cuma sampai 16 pertemuan kurang lebih seperti itu ya. Ini malah sampai 19. Itu ya, jadi untuk selama 10 hari itu kita level 1. Ya kalau di kampus kan, 1 mata kuliah itu untuk 1 semester dan 16 pertemuan ya. Sebenarnya ini di-ring sekali jadi 10 hari. Biar nanti teman-teman ini belajarnya lebih cepat. Iya, kita lihat saja nanti. Semoga teman-teman bisa belajar dengan lancar. Oke, selanjutnya Bu Naili dari Aceh ya. Ini apakah software yang saya share itu kan ada 2 ya. Apakah harus keduanya? Oke, ini download ya, di website download. Nah, ini kan ada Bandicam, ada juga Movavi. Apa sih ini? Bandicam itu fungsinya adalah untuk merekam layar monitor ini ya. Nah, itu untuk merekam layar monitor. Lalu Movavi ya, Movavi ini fungsinya untuk mengedit video. Wah, Pak, kenapa kedua? Kan jadi lebih ribet. Nah, karena di sini nggak bisa, sekalian. Jadi kan di editing video untuk screen recording kan ada 2, record sama editing. Nah, makanya perlu 2. Sebenarnya di Bandicam itu ada recording pakai Bandicam screen recording, editing-nya pakai Bandicut. Tetapi sayangnya efeknya Bandicut itu kurang semenarik punya Movavi. Movavi sebenarnya itu editing-an, Movavi sendiri itu punya yang namanya Movavi Screen Recording, punya produknya sendiri. Tapi ini software yang berbeda loh ya. Tapi satu Movavi lah, satu produk seperti Office, Excel, seperti Office kan ada Excel, Word, sama PPT. Nah, ini juga ada. Tetapi saya rasa, agak sulit ya teman-teman mencari, software yang ini, yang crack seperti ini agak sulit. Dan ya yang ada ini, ya saya share gitu kan. Nah, apakah nggak ada software lain? Ada software lain, banyak. Tetapi ini saya menyesuaikan dari kemampuan laptop teman-teman. Saya pukul rata, misalkan RAM-nya 2, jadi butuh software yang ringan, nggak berat. Nah, contohnya misalkan di atasnya lebih berat lagi, itu ada namanya, Filmora. Nah, itu Filmora bagus 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 sekali, tetapi lumayan berat. Yang lebih bagus lagi ada namanya Camtasia. Nah, kali ini Camtasia, saya sendiri pakai Camtasia untuk
buat video-video yang saya buat itu pakai Camtasia, tapi ini berat banget ya, berat sekali. Ini Filmora juga ada. Nah nah ini yang ringan, saya pukul rata, jadi pakai Movavi untuk editing-nya karena ada efeknya, ya efeknya lumayan bagus. Bandicam itu untuk screen recording-nya. Nah ini ya, untuk tutorial install-nya sudah saya sediakan di bawah. Cara install Bandicam, cara install Movavi. Oke, seperti itu ya Bu. Gimana kalau pakai software lainnya? Tidak masalah, asalkan teman-teman bisa memakai. Tetapi saya belum menyediakan menyediakan tutorialnya. Jadi teman-teman menyesuaikan saja untuk misalkan pakai software yang lain. Karena kan di jadwal kita ini ya. Nah, yang mulai praktek mungkin ini ya. Jadi teman-teman tapi perlu tetap melihat yang ini ya. Nah, tujuannya apa? Biar nanti di disubstitusi disamakan ya, di-compare, disamakan antara yang Movavi yang saya ajarkan sama yang video teman-teman pakai aplikasi untuk editing video. Tapi kalau kesulitan ya pakai Movavi saja. Oke, gitu ya untuk Bu Naili dari Aceh. Tuh makanya kok ada 2 seperti itu. Kalau hanya satu, misalkan Bandicam saja, itu bisa merekam, tetapi, masih dalam bentuk mentah. Ibaratnya seperti contohnya apa ya, contohnya kita beli mie Sarimi ataupun yang lain lah ya, itu masih belum digodok, belum dipanaskan seperti itu. Jadi masih mie yang entah kita sajikan, nah itu kurang bagus. Jadi mie-nya harus diolah dulu, digodok, lalu diberi bumbu, nah itu namanya editing, seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan lainnya? Oke, Pak Ahyar, silahkan Pak Ahyar. Baik Pak, tadi kelupaan ada. Makasih lagi. Oke, sama-sama Pak. Ya, yang ini Pak, yang mau ditanyakan mengenai kan dalam pembuatan video menggunakan Bandicam itu kan masih mentahnya. Lalu kita olah, kita edit biar lebih cantik, lebih bagus menggunakan kopi Movavi. Movavi, pakai Filmora atau Camtasia atau KineMaster atau gimana itu kan untuk mengedit ke Movavi itu kan agak susah Pak, agak susah sekali. Misalnya mungkin dalam satu video hanya untuk memotong mungkin agak bisa sedikit, tapi untuk menggabungkan video misalnya kita pakai video HP Pak dengan durasi sedikit-dikit kita gabungkan terus kita selipkan kata-kata atau apa itu kan agak susah memang untuk ngedit memang Pak, butuh waktu lama. Mungkin hanya usul saja, mungkin kan di pelatihan ini hanya 3 kali pertemuan untuk webinarnya Pak ya. Di minggu keberapa itu? Minggu itu ya, di minggu itu mungkin setelah selesai pembuatan video edit itu atau setelah selesai cantik semua kan dimasukkan ke YouTube. Mungkin di sana kita butuh konsultasi atau bagaimana Pak untuk webinarnya ditambahin lagi. Usul aja Pak. Karena kita ngedit itu agak susah, mungkin bisa kalau webinar gini kan agak bisa nanya lagi gitu. Permasalahannya di mana? Memang susah Pak. Oke, itu ya. Jadi usul untuk tambah webinar seperti itu. Oke. Dan cuma 3 kali itu ya. Dan terakhir itu pun setelah selesai pelatihan tanggal 14 tuh Pak ya. Iya, selesainya. Penutupan aja. Oke. Ya, saya tamu dulu ya Pak Ahyar. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya tamu dulu. Oke, silahkan Pak Munangan Siregar.
Halo Pak Siregar. Oke, Pak sudah saya anu Pak, bisa di ini. Halo Pak. Oke, sudah kedengeran Pak. Nah, ini mengenai aplikasi yang dua tadi Pak, Bandicam sama Movavi ya. Ya. Kalau untuk Android itu tipe berapa bisanya itu Pak untuk mengeditnya Pak? Sebab kemarin saya coba dengan Android yang RAM-nya 2 itu nggak bisa Pak. Gimana kira-kira Pak? Oke, itu saja Pak. Iya Pak. Oke, kita tamu dulu ya Pak Siregar. Iya Pak. Oke, selanjutnya silahkan Bu Sulistiarini. Bu Sulistyo. Sebelumnya terima kasih. Maaf saya izin off cam karena sedang mengajak anak kecil. Saya dulu itu sudah pernah download yang crack Pak untuk Bandi. Entah yang sama yang ini sama atau enggak saya nggak tahu. Cuman ketika saya install yang Bandi yang crack itu sama di laptop saya itu terdetek sebagai virus. Jadi Windows security-nya itu mendiscard terus untuk ketika mau diinstal jadi tidak mau. Itu gimana Pak kalau kayak gitu? Udah gitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Oh iya, tadi Bu Sulis sama Pak Siregar tadi asalnya dari mana? Bu Sulis dari mana Bu? Kalau saya dari Karanganyar, Pak, Jawa Tengah, Karanganyar, sekitar Jawa area Tengah. Soloraya. Oke, dari Jawa Tengah ya Bu Sulis. Iya. Oke, saya tampung dulu pertanyaannya. Kalau Pak Siregar tadi dari mana Pak? Sumatera Barat. Oke, dari Sumbar ya. Iya Pak. Sumatera Barat. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau tidak ada akan saya coba jawab pertanyaan dari tadi. Pertanyaan ini ya, usul ya dari Pak Ahyar tadi, bahasanya gimana kalau ini terlalu singkat ya, terlalu singkat cuma 3 kali seperti itu. Nah, karena penggunaan Movavi itu mungkin bukan sulit sebenarnya Pak, tapi belum familiar ya, belum familiar. Dan sebenarnya saya belajar Movavi itu ya 1-2 hari itu sudah bisa. Karena kalau teman-teman terbiasa misalkan pakai software editing video itu kurang lebih semuanya sama. Jadi misalkan Movavi, Filmora, lalu ada dan lain-lain itu kurang lebih sama ya. Ada timeline-nya, ada nah itu nanti belajarnya cepat. Nah, kalau teman-teman menguasai satu, lalu menguasai dua untuk menguasai 3, 4 selanjutnya itu mudah. Nah, ini teman-teman perlu pembiasaan biar misalkan, eee, ganti alat itu bisa mudah belajarnya, ya. Ibaratnya gini, semakin banyak alat yang kita kuasai, itu semakin mudah kita menyelesaikan masalah atau editing yang sedang kita kerjakan atau kita garap. Nah, lalu gimana kalau misalkan, ini konsultasinya ditambah. Nah, untuk webinar ini, eee, saya mungkin nggak bisa ya, nggak bisa karena memang jadwalnya ini saya press karena selain ini ada 2 kelas yang sedang berjalan ya, yang Go YouTubers level 2 itu hari Sabtu, lalu kelas ini ya desain. Nah, ini desain juga masih berjalan, jadi untuk nambah itu, nggak bisa, tetapi untuk grupnya ini itu tetap masih
terbuka lebar, tanya jawab, konsultasi itu masih tetap bisa dilaksanakan. Oke, itu ya di grup tanya jawab masih bisa. Atau mungkin nanti, sambil jalan misalkan ada yang pelatihan 3 nanti teman-teman ikut juga bisa. Karena kalau misalkan teman-teman targetnya guru YouTuber ya, itu prosesnya maksudnya proses berlangsungnya itu lama, dalam artian kan misalkan kalau pelatihan buat ini, misalkan buat PowerPoint, buat e-modul kan seperti itu. Lalu buat website itu kan 1 kali, 2 kali. Nah, tetapi kalau YouTube misalkan sudah bisa ngediting video ya teman-teman tinggal target nanti 1 bulan maksimal minimal 20 video, 1 hari, 1 minggu, berapa hari 1 video dan itu akan ilmunya akan teman-teman praktekkan jika teman-teman ingin menjadi guru YouTuber dengan serius. Jadi misalkan satu minggu upload 7 video dan seterusnya, ya. Dan itu ini, butuh konsisten ya teman-teman, intinya konsisten. Dan kalau ada masalah tetap bisa kok ya bertanya di grup ini, grup YouTuber level 1 ini bisa bertanya. Kalau untuk webinar mohon maaf ya belum bisa nambah, kecuali ikut yang, kelas lainnya, mungkin level 2 ya, level 3 itu masih bisa. Ataupun nanti kalau webinar yang yang kelas lainnya juga ada. Nah, karena saya sendiri itu suka hal yang baru sebenarnya juga, jadi kelasnya pun, setelah level 2 ini mungkin berhenti dulu, ada lagi mungkin tahun depan atau beberapa bulan lagi. Karena seperti kelas website, kelas yang lainnya itu masih banyak tanggungan yang masih belum saya share ya. Jadi banyak materi yang, menumpuk di kepala, jadi perlu disalurkan ya. Oke, itu ya untuk Pak Ahyar. Nah, untuk Pak, Siregar ya, ini untuk Android ya, untuk yang level 1 ini enggak membahas memakai Android. Jadi aplikasinya itu di PC atau laptop ya. Nah, karena untuk Android sendiri, kenapa kok nggak pakai Android? Nah, sebenarnya pakai Android itu kendalanya itu ada kadang-kadang di masalah memori HP. Memori HP, sama kualitas gambarnya ya, kualitas gambarnya. Kecuali teman-teman pakai tutorial ya, tutorial, atau editing yang memang nggak butuh screen recording. Kan di sini yang kita utamakan latihannya kan ini, tutorial sama edukasi di screen recording. Jadi entah pakai aplikasi apa, Xmind ataupun PowerPoint ataupun materi apa, ya itu bisa diajarkan melalui screen recording sama kita dengan menerangkan. Nah, kalau Android itu nanti tidak dibahas sama sekali, ya ini sudah saya sampaikan di pendaftaran juga, ya itu teman-teman scroll tuh nggak pakai ini, nggak, pakai Android ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan, saya adanya Android, lah itu silahkan teman-teman menyesuaikan, tetapi saya belum mempunyai tutorialnya untuk yang Android ya. Jadi ini beberapa materi kan bisa diganti kan ibaratnya. Ini editing video misalkan ini ya, bab 1 persiapan, bab 2, bab 3 ini kan fokusnya di laptop ya, teman-teman lewati misalkan kalau bisa ya. Tapi saya enggak punya video tutorialnya misalkan kalau pakai, Android dan misalkan ditanya pun saya masih belum mensurvei ya, karena misalkan kalau ditanya kan butuh survei. Aplikasinya apa yang jelas nanti level 2 itu KineMaster ya, pakai KineMaster untuk editing-nya. Oke, itu untuk Pak Siregar dari Sumber. Oke, selanjutnya Bu Sulistyowrini dari Jawa Tengah. Nah, ini Handycam yang saya sediakan, ya ini bukan saya yang buat ya, yang saya sediakan itu terdeteksi virus itu bagaimana. Oke, gini teman-teman ya, saya jelaskan konsepnya dulu ya.
Oke, crack atau Kaigen ya. Oke, teman-teman, crack Kaigen ataupun apa ya, istilahnya itu crack Kaigen full full version ya. Nah, ini adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi gitu ya, sebuah aplikasi yang membuat sebuah suatu software yang awalnya membayar, jadi enggak membayar istilahnya seharusnya bayar misalkan, $50 ya, coba Bandicam. Nah, misalkan harus beli $50 itu ndak perlu bayar, ini Kaigen atau crack. Dan ini pun akan dimanapun tempatnya, akan dianggap virus oleh antivirus karena ini bukan cara yang benar ya. Ini, misalkan kecuali Anda aktif ya antivirusnya. Makanya ketika teman-teman pakai software crack atau Kaigen, pasti ada perintah, silahkan matikan antivirus, silahkan matikan koneksi internet. Nah, seperti itu ya. Karena ini memang crack ini seharusnya bayar $50, jadi nggak bayar. Nah, dan ini, teman-teman perlu sadari ya, kok ribet, memang ribet ya, untuk install memang ribet. Karena ini seharusnya, melalui prosedur, nggak melalui prosedur bayar $50, itu enggak. Dan setelah diinstal, setelah download kok error, kok, sudah dipakai, itu memang hal yang wajar ya. Karena memang ini suatu yang seharusnya sulit, itu dipermudah pasti ada resikonya. Ya, teman-teman perlu sadari ini ya. Oke. Jadi, solusinya gimana? Kalau yang kasus seperti ini tadi, hapus ini Bandicam-nya, download lagi, setelah itu matikan antivirus internet, setelah itu install. Itu ya untuk solusinya. Kalau kok sulit Pak, kalau yang saya sediakan nih, bukan yang sediakan, yang saya temukan itu yang Bandicam yang mudah kan install-nya. Kalau mengalami kesulitan silahkan teman-teman minta tolong ke tempat reparasi. Dan saya informasikan bahwasanya memakai crack atau Kaigen ini bukan cara yang benar. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah punya uang, silahkan beli software aslinya. Oke, itu ya. Jadi ini teman-teman, perlu sadar ya, jadi pakai crack Kaigen itu pasti diinjeksi virus, kalau takut ya hapus saja, minta tolong ke orang, itu. Karena ini bukan cara yang benar, jadi yang seharusnya bayar jadi tidak bayar. Nah, Pak, kok gitu? Nah, misalkan kalau teman-teman mau yang mudah gimana? Ya, pertama bawa ke reparasi laptop, ya mungkin habis 50-an lah ya, 50.000 atau langsung beli ke Bandicam-nya ya, beli di situs Bandicam-nya, Baino ini ya. Nah, ini harganya, oh ini ada diskon. Nah, ini $40. $40 berapa sih ya? Bukan 50 ya, 40 ternyata. $40. Jadi kurang lebih ini harganya Bandicam 500. Oke, harganya 500 ribuan ya, ini untuk harga Bandicam. Kalau mau Favi kurang lebih 50-60, anggap saja 60 lah ya. Nah, ini sekitar segini. Wow, ini 2 software teman-teman sudah perlu biaya berapa ini? 1.500-an ya. Nah, dan kalau pakai crack enggak bayar. Nah, ya ini ya teman-teman perlu ini, wah enak pakai crack ya, enak pakai crack tapi kan misalkan kalau teman-teman sudah sukses misalkan jadi guru YouTuber dan misalkan sudah monet, ya itu silahkan beli software aslinya ya. Oke, ada pertanyaan lainnya?
Oke, oke. Saya jawab ini ya. Kalau tidak ada, saya jawab pertanyaan yang ada di sini di kolom komentar. Oke, untuk absen tadi absen ini ya absennya. Oke, ini absennya. Oke, kita absennya simpen dulu nggak apa-apa, nanti masih ada batas waktu sampai jam 6 sih. Oke. Oke, ini ya. Income YouTube itu berasal dari mana ya, Pak? Ada banyak ya, income itu banyak yang ya kurang lebih 4 lah ya, tapi yang paling mudah, yang paling sering dicari orang itu adalah AdSense. AdSense itu iklan. Teman-teman tahu kan TV kan ada iklannya. YouTube itu sistemnya sama seperti TV. Jadi ada pebisnis ngiklan di YouTube, lalu bayar di YouTube, dan nanti iklan itu dipasang di channel kita. Dan nanti kita dapat komisi dari itu. Nah, oke. Oke, itu ya. Sama tadi masalahnya. Oke, untuk masalah pelatihannya ya, untuk masalah pelatihannya teman-teman bisa melajari kapan saja, di mana saja ya. Karena ini bersifat materi, bukan Zoom ya. Jadi mulai besok Senin silahkan mempelajari materinya ya. Karena kalau nanti pakai Zoom atau yang lain nanti akan banyak yang mengalami kendala. Oke, selanjutnya. Oke. Maksudnya aplikasi apa saja yang harus kami install untuk mempermudah editing video. Kalau yang ini saya share itu pakai Movavi. Itu adalah software yang ringan ya. Bukan ya mudah dan ringan. Kalau yang mudah itu banyak, tetapi kadang-kadang berat. Kalau yang paling ringan ya lumayan lah ya. Itu pakai Movavi. Ya, pakai Movavi. Kalau teman-teman pakai Filmora itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya pakai Camtasia itu malah lebih bagus lagi, tapi ya coba dia berat-berat itu. Oke, bagaimana cara mengisi absensi dan bisa berwarna hijau, Pak? Demikian pertanyaan saya. Oke, misalkan ini ya. Misalkan saya ini dia berwarna hijau ya. Oke, ini ya. Ini saya tutorialkan. Nah, ini ketentuan dibaca berikutnya. Nah, ini pilih yang sah. Kalau belum, nanti tidak akan tercatat. Ini sudah materi-materi. Berikutnya, isi nama, nomor peserta, dan ini. Ini nanti ada minimal 30 karakter harus diisi. Nama peserta tidak harus benar. Yang wajib benar itu adalah nomor peserta. Nah, nomor peserta itu dari mana? Dari sini. Nah, itu kan di grup ini diklik kan masuk ke sini. Nah, nomor peserta, nomor induk, ini harus benar. Kalau tidak benar, maka tidak akan masuk ke sini. Masuk ke misalkan ini Abdul Goni kan 3. Dia memasukkan nomor 4. Nanti absennya masuk ke nomor 4. Itu ya. Ini yang jadi patokan itu nomor induk. Kalau nama kan teman-teman biasanya ada kemungkinan salah kan, kadang besar, kadang kecil, kurang huruf kan seperti itu. Tapi kalau nomor induk kan paten ya. Jadi wajib ngisi nomor induk dan harus benar. Dan waktunya ini ya, jam 12 sampai 16. Sebelum jam 12 nggak bisa, atau di tab biru,
lebih dari jam 18 atau jam 6 itu dianggap terlambat. Dan itu berlaku 1 hari tanpa absensi. Dirapel itu enggak bisa, ya. Karena ini menggunakan Google Formulir, jadi yang tercatat itu ini timestamp-nya. Oke. Fokus ke Telegram atau website. Oke, untuk pelatihannya fokus ke Telegram saja ya, Bu. Nggak usah ke website, nggak apa-apa. Fokus ke Telegram. Telegram pun fokus ke channel ya. Kalau di grup itu warna-warni, tapi kalau di channel itu cukup dari saya saja yang informasi paling penting. Aplikasi download pakai laptop, pakai HP bisa, tetapi nanti perlu digunakan di laptop karena aplikasinya itu editing-nya di laptop ya. Untuk pelatihan ini belum menyediakan dalam bentuk doc atau PDF. Nanti kalau yang yang pelatihan kit itu seperti undan dan lain-lain nanti akan saya update karena ini nunggu beberapa peserta yang absennya telat-telat ini ya. Ini ketelat pun cuma ya kalau misalkan ini kan ketika saya tarik kan masih ada orang yang absen. Ini nambah 1 ini ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sudah mulai berhenti, kemarin masih banyak yang nambah ini. Oke, untuk tugas akhir nanti tugasnya mungkin enggak banyak ya. Kalau di pelatihan sebelumnya itu tugasnya lumayan banyak. Oke, nanti ada. Nanti tentunya ya kan pelatihan kita ini ke produk. Jadi produk video. Apakah ada kriteria nggak Pak sebuah channel YouTube bisa pasang iklan? Untuk teman-teman yang misalkan ini yang ringan yang bisa dijawab ya. Oke. Nah, setiap video ya misalkan biar dipasang, kalau dipasangkan sih kebijakan baru dari YouTube, entah teman-teman ini ya, teman-teman videonya atau channelnya sudah monetis atau belum itu pasti akan ada iklannya. Itu sudah kebijakan baru. Jadi kalau belum monetis ada iklannya ya memang karena kebijakan baru ya. Oke, untuk ini ya teman-teman masuk ke channel dan nanti untuk infonya di video materi itu kan ada di ini channel studio. Nah, syarat monetis ya itu ada 4 ini. Jumlah subscribernya minimal 1.000, lalu jam tayangnya itu 4.000. Nah, ini subscriber 1.000, jam tayang 4.000. Lalu verifikasi 2 langkah sama 0 teguran. Ini kalau sudah terpenuhi nanti akan YouTube bekerjasama dengan channel kita yaitu masang iklan, seperti itu. Oke, untuk Handycam sama Movavi itu 2 hal yang berbeda ya. Ini Handycam itu fungsinya untuk merekam ya. Lalu Movavi editing-nya ya, editing. Nah, kalau misalkan pakai Bandicoot ya, itu juga bisa sih ya. Silahkan teman-teman coba. Ini yang saya sediakan, yang saya ajarkan. Tapi teman-teman misalkan mau berkreasi atau explore itu boleh ya. Tapi yang menurut saya yang kompatibel, yang cocok ya mungkin pakai ini, Handycam sama Movavi. Oke, enggak masalah yang baru gabung. Oke, sampai sini ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan lainnya?
Oke, kalau enggak ada, saya tutup ya. Silakan teman-teman. Kalau kita bawa ke laptop ke reparasi biayanya berapa ya Pak? Kalau ini tergantung dari tempat servisnya. Kalau di daerah tempat saya, itu 50.000 install sepuasnya ya. Ini harus punya 2 aplikasi itu karena ini ya, satu untuk merekam, satu untuk editing ya. Kalau hanya rekaman saja ya, itu nanti hasilnya kurang bagus. Perlu kita edit, tambahkan intro misalkan seperti itu, tambahkan lagu, nah seperti itu, tambahkan backsound ya. Nah makanya perlu 2 ini. Kalau yang ingin ringkas, Pak saya mau yang ringkas. Kalau ini Handycam sebenarnya sudah punya Bandicoot ya, Handycam sama Movavi screen recording, ini punyanya Movavi. Tapi juga ada. Kalau yang 2 in 1 ya, itu Camtasia. Filmora ini 2 in 1 juga ya. Tapi simpelnya itu ya ikut screen recording aja. Jadi bedanya sama Handycam bagus mana? Kalau dari segi screen recording ya bukan editingnya, itu bagus Handycam karena Handycam ini ada fitur kursor, ada fitur lain-lain lah, itu lebih bagus dari Filmora. Tapi kalau dari segi editing, cara ngeditnya, animasi efeknya itu bagus Filmora. Nah, makanya ini dipisah, saya pisah jadi ketemu Handycam sama Movavi. Oke, gitu ya. Enggak ada, Bu. Kalau yang sudah saya sediakan itu ada crack-nya. Jadi sudah ini watermark-nya sudah dihilangkan sama crack. Yaitu sampai sini ada pertanyaan yang baru yang ini silakan absen. Ini absennya. Oke, kalau enggak ada saya tutup ya, saya tutup nanti kalau enggak saya end meeting tapi live meeting. Jadi teman-teman misalkan mau di sini mau klik link absen juga bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Ini Pak Sidi, silakan Mbak. Untuk coba dilihat dulu Pak absennya yang sekarang di screen yang terbaru. Yang apa Pak? Absennya Pak. Absen. Ya ada pertanyaan lainnya Pak? Itu aja Pak. Oke, saya cek dulu ya. Ya mungkin teman-teman isi dulu ya, silahkan isi nanti kita cek nanti hasilnya gimana. Ya ini Bu Yuswita ini sudah senang. Ini ada ya, Bu Tuti, Bu Tati. Ini sudah ada. Sri Utari. Oke. Wih, sudah ada ya teman-teman. Ini ada. Kristina ini ya, Bu Kristina ada. Nah, ini sudah ada ya. Jadi teman-teman asalkan teman-teman ini tepat waktu, yaitu akan masuk ke sini ya. Nah, dan ini sudah ada kan total kehadiran nih satu. Ini yang uji coba tidak terhitung ya. Yang ini yang kehitung putih ini kehitung totalnya 10. 11 ya. 11. Ini sudah ini masuk berapa kali ini sudah kelihatan di sini. Satu ini ada ya. Oke. Ya, jadi lebih enak ya karena ini yang Pak ini kok T telat. Nah, itu karena terlambat.
Dan sebenarnya ini tercatat ya di ini. Nah, ini semuanya ada catatannya. Nah, ini kan siapa misalkan ini ya sama Bapak Ibu semua, ini Google Form ya. Ini ada timestamp-nya dan ini sama. Jadi ada semuanya terekam di sini. Nah, ini. Nah, oke, itu ya. Jadi misalkan Pak, saya absen kok udah muncul. Misalkan dicek di sini timestamp-nya nggak ada, berarti ada kemungkinan nggak ngisi atau nggak klik diserahkan, makanya kok nggak ada. Nah, kalau nggak sampai ngisi data atau misalkan tadi kan belum ngerjakan ya, maka ini kosong. Kalau kosong ya berarti nol, nggak masuk ke siapa-siapa. Kan yang penting adalah nomor induk ini, nomor peserta. Nah, ini ya belum mempelajari seperti itu ya teman-teman. Ini oke, itu ya. Jadi semuanya sudah dijalankan sama Google Form ya. Teman-teman tinggal absen sesuai waktu yang sudah ditentukan. Untuk nih untuk cara membuatnya gimana? Ini saya belum bisa teman-teman. Ini saya berguru ini masih ini 302 ya. Kalau ingin mencari lebih cepat Ctrl F Find ya. Oke, sudah ada ya ini misalkan 500. Nah, kalau pakai absen juga nama juga bisa. Misalkan nah ini sudah ketemu ya. Makanya saya suruh pakai laptop teman-teman biar mudah carinya. Untuk buat ini mohon maaf saya belum bisa, masih proses tahap belajar karena ini yang membuatkan tim ahli IT-nya di MTS teman saya. Jadi apa dibuatkan ini. Oke, gitu ya. Untuk yang belum bisa absen, silahkan nih ya, nanti diklik sendiri ini linknya, nanti masukkan nomor induk. Untuk nomor induk bisa dicek di channel ya. Kita pusatnya di channel ya, pusatnya di channel. Ini ya, ini rekap absensi dan nomor induk. Silahkan dicari namanya satu persatu dicari, atau kalau enaknya pakai laptop ya, Ctrl F, find, nomor misalkan siapa, itu. Nah, ini kan sudah ada namanya, gitu ya. Ini coba teman-teman cek sendiri ya ini, tinggal cek saja di sini. Oke, sudah ya, silakan teman-teman cek sendiri. Oke, biar nanti kalau misalkan sudah absen di refresh, nggak ada hijau, absen lagi, nggak masalah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup untuk webinar pertama kali ini. Silahkan nanti teman-teman yang baru gabung bisa nyimak video rekamannya, nanti akan saya share di channel. Dan yang bagi yang belum absen, nanti silahkan absen lagi ya di link yang sudah disediakan itu ya. Nanti ini enggak akan saya end meeting tapi live meeting. Jadi teman-teman masih bisa di sini tapi enggak bisa nimbrung ya, nanti malah rame nanti kalau nimbrung. Tapi bisa melalui chat. Oke, itu ya. Itu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti 10 hari ke depan teman-teman bisa menyelesaikan pelatihan dan bisa menyerap materi yang di-share dan bisa membuat media pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.